Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat dan diberikan kelancaran. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai masuk untuk topik pembahasan pertemuan ketiga, ya, saya mau absen dulu. Nanti namanya yang saya panggil, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Oke. Adik mau Malail A'la hadir. Oke. Terus Arina hadir. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai topik pembahasan fungsi manajemen, seingat saya di pertemuan sebelumnya kita ada tugas, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari lembaga pendidikan Islam. Oke, saya ambil satu di antara kalian saja untuk mendefinisikan apa itu lembaga pendidikan Islam sesuai dengan apa yang sampean pahami. Oke? Oke. Coba Mbak, apa Mbak? Lembaga pendidikan Islam itu yang sampean pahami apa? Lembaga pendidikan Islam yaitu suatu institusi yang menekankan pendidikan agama Islam, ada unsur agama. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi manajemen, yaitu sering disingkat dengan POAC. Oke ya. Sebelum masuk ke sana, ya, saya ingin ngetes antara jiwa dan raganya Saman itu masih menyatu atau raganya ada di sini tapi jiwanya nggak tahu kemana. Oke ya. Semua tangannya coba diangkat ke atas sebelah tangan kanannya, guys ya. Cuk dhuwur, ayo tinggi. Oke. Kalau yang sampingnya ada bau-bau tertentu, berarti maklum, berarti itu ada tanda-tanda kehidupan. Oke. Oke. Setelah diangkat semua, oke sudah. Silakan diputar. Putar. Lebih kencang lagi. Terus, kencang, terus. Lebih kencang lagi. Terus pegang dagu. Oke, nanti cek konsentrasi. Oke. Berikutnya adalah akan membacakan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu ada CPMK dan sub CPMK. Nah, ya. Kalau CPMK itu adalah nanti keseluruhan mahasiswa itu mampu menguasai apa dari satu mata kuliah lembaga manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu apa? Mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen. Terus yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi manajemen. Terus yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip manajemen itu secara keseluruhan. Nanti harapannya Saman itu harus menguasai itu untuk mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Tetapi fokus ke materi yang pertemuan ketiga, yaitu mengenai apa kuwi jenenge fungsi manajemen, itu Saman mahasiswa harus mampu apa? Menjelaskan konsep fungsi manajemen, yaitu POAC. Oke ya. Terus kemudian yang kedua adalah menguraikan setiap unsur POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Terus yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan POAC dalam kegiatan di sekolah. Oke ya. Oke. Berikutnya adalah, ini juga pertanyaan, kenapa kegiatan di sekolah itu atau kegiatan apapun itu, kegiatan di lembaga pendidikan yang disampaikan oleh Mbak Harti tadi bisa berjalan dengan rapi, teratur, dan terarah? Kira-kira kenapa?
Karena ada manajemen. Karena ada manajemen itu berarti tugasnya manajemen itu mengatur ya. Ben amri ya kegiatan yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah Saman tadi mengatakan bahwa kenapa kegiatan di sekolah atau kegiatan di lembaga pendidikan atau kegiatan apapun yang Saman temui itu bisa berjalan lancar. Jawabannya Saman adalah karena ada manajemen. Terus tapi Saman belum hanya menjawab itu saja. Tetapi kalau dilihat dari pengertian yang memang seperti itu. Jadi pengertian dari manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya itu apa? Ya, sumber daya manusianya, sumber daya dananya, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Oke ya. Terus kemudian ada unsur penting yang harus ada dalam manajemen itu. Yang pertama adalah ada manusianya. Nih gak enek manusia nih sopo sing di manajemen. Oke. Terus ada uangnya. Jadi uangnya kudu di manajemen. Podo karo misalnya sampean bagi yang sudah kerja terus punya uang, saman manajemen, mbok ge ngopi terus yo entek gak ro ning ndi. Tapi kalau saman atur gak sampai akhir bulan ini wis gak enak apa-apa. Jadi manajemen itu juga uangnya saman juga kudu di manajemen gitu ya. Terus kemudian ada bahannya, terus kemudian ada metodenya, dan yang terakhir ada alatnya. Oke ya. Jadi unsurnya itu. Terus berikutnya adalah fungsi manajemen, yaitu POAC. Kenapa fungsi manajemen itu POAC? Itu adalah ben sampean itu mudah untuk mengingatnya. Karena di dalam fungsi manajemen itu ada POAC. Singkatannya POAC, panjangannya apa? Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Setiap kegiatan itu mesti enek kuwi, sadar atau tidak sadar. Ya. Jadi fungsi manajemen itu apa? PO ya. Atau disingkat POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, mudah diingat, pensaman mudah diingat itu. Terus pertanyaan kemudian kita bedah satu persatu. Apa itu planning? Ya. Jadi planning itu adalah proses menentukan tujuan dan menyusun strategi sebelum kegiatan dilakukan. Jangankan kegiatan apapun itu, baik kebutuhan rumah tangga, saman arep ning ndi, misalnya saman mau berlibur ning di Jogja atau ning ndi, gak mungkin yo enek sih wong sing budal, hanya wis penting budal ya enek. Tapi kalau zaman hanya penting budal itu yo gak akan golek hotelnya yo angel, tujuannya mau kemana, tempat liburannya juga sulit. Tetapi kalau zaman planning, oh nanti saya berangkat pakai kereta jam segini, nyampe di sana itu nanti sekitar jam segini, baru nyari tempat penginapan. Setelah itu besoknya saya mau ke sini. Jadi sesuai dengan rencana gitu. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di lembaga pendidikan yang melibatkan banyak orang, bukan hanya saman sendiri. Makanya di lembaga pendidikan atau di sekolah terutama, contohnya misalnya contoh di sekolah itu seperti apa? Yaitu menentukan jadwal kegiatan sekolah. Terus kemudian menyusun program kerja OSIS misalnya. Terus misalnya merancang kegiatan hari pendidikan atau hari besar lainnya. Itu mesti enek juga, enek rapati biasanya. Nah, kemudian intinya apa? Inti dari planning itu apa sebenarnya? Intinya adalah apa yang akan dilakukan. Nah, ya. Planning itu apa yang akan saya lakukan, apa yang akan dilakukan, itu planning. Oke? Oke ya. Berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Apa pengertiannya? Apa yang dimaksud organisasi atau organizing? Nah, saman berkali-kali mesti wis mengenal kata-kata itu gak asing di telinganya sampean. Tetapi pengertiannya itu sebenarnya adalah proses membagi tugas dan mengatur struktur kerja. Agar apa? Ya tadi di pengertian manajemen tadi, agar efektif dan efisien. Misalnya pembagian tugas guru, panitia kegiatan sekolah, struktur organisasi OSIS. Kenapa struktur itu harus, organisasi itu harus dibuat? Bayangkan saja ketika suatu acara tidak dibagi, enek sing kabeh ngene konsumsi kabeh. Nah misalnya, kayak enek sebagian usung-usung.
Jalan gak acaranya? Gak jalan. Kabeh usung-usung gak enek sing jadi konsumsi, luwe kabeh. Nah, makanya itu perlunya ada pembagian itu, ya tujuannya untuk itu, ngono ya. Organizing. Oke ya. Oke, berikutnya actuating atau pelaksanaan ini. Jadi setelah diatur, terus ditoto siapa yang bagiannya atau strukturnya apa, bagian kerjanya apa. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan kegiatannya, yaitu apa? Proses menjalankan rencana yang telah dibuat. Jadi rencana yang disusun kayak mau itu pengaplikasiannya dalam rencana ini. Sing bagian penerima tamu wis ndang matok ning kono, sing bagian MC yang siap-siap, sing bagian dokumentasi ndang siap-siap. Nah, itu ya. Jadi contohnya seperti apa? Proses belajar mengajar. Misalnya setelah semua rencana itu dibuat, dipraktekkan di pasaman ngajar, misalnya itu di sekolahan. Terus melaksanakan upacara, terus kegiatan lomba sekolah dan lain sebagainya. Cara misalnya tadi contohnya itu adalah kegiatan hari besar keagamaan, setelah ditata dibagi tugas masing-masing, itu berarti hari-harinya ya pelaksanaannya ini. Tetapi apakah berhenti di sini? Tidak. Karena kalau berhenti di sini kita tidak akan tahu mana yang kurang. Apakah acaranya Saman itu sudah lancar, berhasil atau tidak? Aku gak ngerti. Nek belum ada step yang terakhir itu adalah apa? Controlling ya. Jadi dikontrol segala sesuatu yang dilaksanakan itu ben gak piye. Ada evaluasi untuk perbaikan di acara berikutnya. Karena misalnya sama di sekolah atau di acara apapun itu gak mungkin tuh acara itu hanya satu kali. Mesti biasanya gang 1 bulan ya mesti enak acara apa lagi. Walaupun strukturnya dan acaranya itu berubah, tetapi teknis dari pembagian dari rencananya menyusunnya itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk berikutnya. Itu pengertiannya adalah proses mengawasi dan mengevaluasi. Mengawasi itu mungkin pada saat ketika masih berjalan kegiatannya, kemudian baru diawasi, baru dievaluasi. Karena biasanya menemukan suatu kekurangan itu ketika gak mungkin awake dhewe iso ngevaluasi tanpa tahu kegiatannya, tanpa melakukan pengawasan pada saat kegiatannya. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Evaluasi kegiatan siswa, monitoring kedisiplinan, rapat evaluasi guru. Makanya nanti sama di suatu lembaga itu mesti sering rapat ya. Tujuannya apa yo? Seharusnya rapat itu tidak hanya merancang kegiatan yang akan dilakukan di sekolah itu, tetapi juga harus ada evaluasi. Walaupun evaluasi itu yang paling berat dilakukan. Karena seakan-akan menghakimi atau seakan-akan mengoreksi. Padahal ketika ada evaluasi itu bukan menyerang person orangnya, tetapi itu adalah ketika sama sudah masuk dalam struktur itu nggak enak sesalah awakmu nggak ada. Ketika itu nggak berhasil, ya salah kabeh. Makanya bahan iso digawe bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Oke ya. Berikutnya adalah tadi saya sudah lumayan panjang dan lebar menjelaskan tentang fungsi dari manajemen. Sekarang saya ingin tanya ke sampean, pemahamannya sampean dari pertanyaan mengenai coba cari apa contoh planning di kampus. Oke, lanjut satu ya. Apa Mbak contoh planning di kampus itu apa? Sampean masuk di pilihannya sampean terbayang apa? Mengadakan seminar. Oke. Ada spesifik seminar apa? Misalnya? Seminar makalah. Oke. Jadi apa contoh planning di kampus itu seperti seminar makalah, membuat kajian atau sama membuat kegiatan bansos dan lain sebagainya. Oke ya. Terus kemudian siapa yang termasuk organizing di kelas ini? Sopo? Saya tak belakang. Apa Mbak yang masuk menjadi organizing di kelas ini siapa? Kosma. Apalagi ada lagi? Bendahara. Ada lagi?
Oke, jadi contohnya itu ya. Kalau misalnya di kelas, kalau di lembaga pendidikan ya kepala sekolah, enek apa kuwi jenenge wakakurikulum, wakasarpas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa contoh controlling dalam kegiatan mahasiswa. Misalnya digawe penak contohnya digawe apa jenenge mengadakan seminar makalah ki mau. Contoh controllingnya seperti apa? Apa enggak contoh controllingnya? Contoh controlling dalam kegiatan apa kuwi jenenge seminar makalah. Adanya evaluasi ya. Jadi ada setelah ada rencana pelaksanaan ada evaluasi. Oke, berarti wis paham ya contoh-contohnya. Terus kemudian untuk penguatan konsepnya. Jadi POAC itu adalah siklus manajemen ya. Jadi kayak saling ya, semua lembaga pendidikan menggunakan POAC. Terus tanpa POAC kegiatan tidak akan terarah ya. Nah, jadi POAC itu siklus ya. Jadi gak iso cuma dijukuk sitok-tok. Dijukuk pelaksanaan itu, activating itu, gak iso. Jadi itu satu kesatuan yang saling menyambung, saling menopang satu sama lain. Siklus makanya jenis di situ kan POAC adalah siklus manajemen. Maksudnya siklus sih ya kuwi mau, gak iso dicepot sitok-sitok. Terus kemudian semua lembaga pendidikan menggunakan POAC, sadar atau tidak sadar. Saman walaupun sebelumnya itu gak mungkin toh Saman tidak pernah ikut dalam kepanitiaan apapun, mesti pernah ikut kan, masih aku ini desa atau apa. So mbeki Saman mau apa wih jenenge KPMT itu juga Saman akan mengaplikasikan ini juga, ikut apa wih jenenge misalnya di kelompok itu Saman sebagai apa itu juga ada. Jadi sadar atau tidak sadar itu kita menggunakan POAC. Terus kemudian tanpa POAC kegiatan tidak ada arahnya, tidak akan terarah dengan bagus, tidak akan ada teratur gitu ya. Kemudian kesimpulannya apa? Manajemen lembaga pendidikan akan berjalan efektif jika fungsi POAC diterapkan secara seimbang. Ya. Jadi gak mek fokus ning gone planning tok, enek wong wis senengane ngonsep tok tapi gak gelem kerja. Misalnya, ngono. Enek sing wong kerja gak penting planning kerja ya kuwi gak akan terarah kemana mana. Terus kemudian enek sing penting enek pelaksanaane, enek planningnya, evaluasinya gak penting yo. Kegiatan berikutnya akan jadi masalah yang sama lagi, akan terulang. Makanya manajemen lembaga pendidikan akan berjalan atau di sekolah kegiatan apapun akan berjalan efektif jika fungsi POAC ini berjalan dengan secara seimbang. Oke ya. Berikutnya adalah ini kita sudah selesai membahas mengenai fungsi dari POAC atau fungsi dari manajemen. Nah, berikutnya adalah tugas untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti tolong cari satu contoh penerapan POAC di sekolah atau di kampus. Tidak hanya di sekolah, di kampus atau misalnya di sama ikut organisasi apa enggak apa-apa. Tuliskan dalam satu paragraf singkat gitu ya. Jadi fungsi penerapannya, bentuk cerita saja. Misalnya enggak usah panjang-panjang, yang sampean pahami dari misalnya sampean ikut kepanitiaan apa atau kegiatan apa. Coba sampean cari satu contoh penerapannya seperti apa. Oke? Jelas? Oke. Ya. Yang terakhir, keberhasilan lembaga pendidikan tidak lahir dari kebetulan, tetapi ada manajemen yang terarah melalui POAC. Jadi kegiatannya Saman lancar itu tidak kebetulan lancar enggak, tetapi memang di dalamnya itu ada manajemen yang terarah melalui POAC itu tadi. Oke ya? Oke. Mungkin cukup itu perkuliahan pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya itu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.